Penyakitnya aneh. Minta Tuan Putri untuk pulang sekarang. Jangan-jangan nih bohongan ya, supaya aku pulang. Bener kok Tuan Putri, suara kewer-kewer. Terus Tuan Putri pulang. Kalau enggak, nanti saya dan teman saya akan dipecat untuk jadi pengawal. Oke. Oke. Kalau nggak mikirin kalian, aku nggak bakalan mau pulang. Yuk, cus. Bentar-bentar Putri. Saya ambilin baju-baju Putri dulu ya. Nggak usah, kapan-kapan aku kesini. Oh ya udah, Putri minum dulu ya. Iya, Ayo juga heran. Emas sebanyak itu buat apa juga kira-kira? Ya buat pamer lah, tapi sayang. Pelit banget. Masa hujan emas aja tadi kita ngambil dikit nggak boleh? Iya, padahal aku sudah ngumpetin di sini masih saja ketahuan. Udah. Kalau nggak boleh, nggak punya emas juga kita nggak mati kok. Halah, kamu jangan munafik kamu. Tuh, kamu ngumpetin selop coba. Enggak. Tuh. Satu lagi. Ada dua. Bagi satu lah. Nggak mau, ini kan aku yang dapat. Ih, pelit banget sih. Biarin, aku kan niruin raja aku yang pelit. Semoga aja Raja itu celaka karena keserakaannya. Jangan toh, nanti kalau Raja celaka, kita mau jadi pengawal siapa lagi? Lu. Jual tuh Mas bagi-bagi. Lu bertomak lu. Aku cantik gak pakai ini? Emasnya cantik. Tapi Mendingan kita lanjut lagi. Emas kita semakin banyak. Maaf ayah, bunda, Stella mengganggu. ada apa anakku? Meminta perhiasan sebagai pengganti perhiasan yang sudah kau berikan kepada para dayang dan sepupumu? Bukan, justru aku... Justru apa? Justru aku merasa apa kita nggak berlebihan dengan emas-emas ini. Sampai ayah meminta hujan emas. Ya namanya orang kaya tuh ya berlebihan. Kalau kekurangannya bukan orang kaya dong. Ayah dan bunda, apa nggak merasa cukup dengan emas ini? Stella. Tidak usah menasihati kami. Kami mengumpulkan semua harta ini untuk kamu dan keturunanmu nanti. Maaf ayah, bunda, Stella permisi. Nanti aku akan meminta hujan emas lagi. Agar emas kita bisa bertambah lebih banyak. Jadi mau minggat. Jadi, Mau kemana emang? nggak tahu. Taruhan yuk. Kamu akan kuat berapa lama di luar istana? Nggak mau taruhan. Taruhan itu dosa. Mau kakak minta bekelin gak sama bunda? Buat jajan di luar sana. Nggak usah. Aku itu nggak mau bekal. Aku itu nggak kayak kakak. Kakak kan suka jajan. Aku itu nggak. Nyaut aja. Ya udah, semoga selamat ya di luar sana. Ya. Masa aku harus makan dengan langsung mulutku? Memangnya aku entok? Semua yang aku sentuh menjadi emas. Kecuali kain-kain yang aku pakai ini. Bahkan kau istriku sendiri tidak mau menyuapiku. Aku tuh khawatir sendok yang kupegang terus aku masukkan ke dalam mulutmu akan merubahku menjadi patung emas. Terus gimana caranya aku makan? Aku lapar. Wait. Iya, Permaisuri. Siapkan hidangan untuk raja makan. Tapi, kita bisa taruh makanannya di meja kan? Lah iya, masa makanannya mau ditemplokin di muka raja? Emang ini ulang tahun? Maksudnya teman saya ini takut memberikan langsung kepada raja dan memberi sentuhan dan Kita berubah jadi patung emas. Dan GR, raja juga nggak mau sentuhan sama kalian. Udah, sana. Siapin makanan. Ya, Permaisuri. Tuh, dengar. Bahkan dayang aja nggak sudi nyentuh tangan kamu.
Jangan kamu pikir kamu bisa menyentuh barang-barang menjadi emas, orang-orang bakal ngedeketin kamu. Bukannya kamu suka dengan emas-emas yang aku berikan? Iya, emas saya demen banget. Tapi bukan berarti kamu sentuh saya jadi patung emas. No way. Ting, ting, ting. Ayu kali. Ayu tang ting. Misi, Lionel Messi. pemain bola dong. Anybody home? Halo. Jejen, Angkus. Putri di sini ya? Iya, Putri nggak mau pulang. Raja lagi stres. Minta saya dan Engkus untuk menjemput Putri. Sementara saya panggil putrinya dulu. Putri mau nih, tinggal gubuk di begini. Ya, bagusan gudang kerajaan kali daripada gubuk ini. Mengapa kalian di sini? Pasti mau jemput aku ya? No way. Tuan Putri, ayahanda Tuan Putri sedang... Apa? Oh no, pasti ayahku meninggal. Aku nggak mau dengarnya. Belum meninggal, tapi sedang on the way. Maksudnya Ayahanda Tuan Putri sedang sakit. sakit apa? Penyakitnya aneh. Minta Tuan Putri untuk pulang sekarang. Jangan-jangan nih bohongan ya supaya aku pulang. Bener kok Tuan Putri, suara kewer-kewer. Terus Tuan Putri pulang. Kalau enggak, nanti saya dan teman saya akan dipecat untuk jadi pengawal. Oke. Oke. Kalau nggak mikirin kalian, aku nggak bakalan mau pulang. Yuk, cus. Bentar Putri. Saya ambilin baju-baju Putri dulu ya. Nggak usah, kapan-kapan aku kesini. Oh ya udah, tutupin dulu ya. Yuk. Ya Anda, katanya ya Anda sakit ya? Ayahanda, kenapa tanganku kaku gini? Jadi emas. Putriku! Tuhan, kembalikanlah anakku. Aku tidak ingin dia menjadi patung emas. Kembalikan Putri. Kembalikan Ganda. Anakku. Ya Tuhan. Raja dan Permaisuri, jika kalian ingin anakmu terbebas dari tuduhannya menjadi patung emas, dan kau raja dapat kau membagikan seluruh hartamu kepada kaum fakir miskin dan duafa. Semoga saja itu dapat membebaskanmu dari kekuatan itu dan mengembalikan putrimu menjadi manusia biasa lagi. Ayo, cepat Kanda. Lakukan yang diperintahkan oleh suara itu. Ayo, kita kasih tahu Dayang dan para pengawal. Bongkar gudang emasku dan keluarkan semua harta-hartaku. Karena aku ingin membagikan semua hartaku. Kenapa dibagikan, Tuan? Aku ingin anakku kembali seperti semula. Dan kalian dayang-dayang, cepat kumpulkan fakir miskin dan kaum duafa. Cepat. Baik, Tuan. Sungguh terlalu. Karena keserakahan kita kepada harta, Tuhan memberikan hukuman yang tidak pernah kusangka. Azab itu justru menimpa anak kita yang baik.
Aku sangat-sangat menyesal. Lebih baik aku tidak memiliki harta sedikit pun daripada anakku harus menjadi patung.